Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Baik, kita akan melanjutkan kembali membacakan syarah Aqidah Wasithiyah, yang mana kitab Aqidah Wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wa hadzal kitabu kitabun mukhtasarun. Yaitu kitab ini adalah kitab yang mukhtasar, kitab yang ringkas. Ya, kitab yang ringkas akan tapi isinya penuh dengan hujah-hujah di dalam membantah orang-orang yang menyimpang. Orang-orang yang menyimpang dalam hal akidah. Khususnya adalah berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusamma al-aqidah al-wasithiyah, yaitu dinamakan dengan akidah wasithiyah. Allafahu Syekhul Islam, yang mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulisnya, li'annahu hadara ilaihi rajulun min qudatin wasit. Yang mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab Aqidah Wasithiyah atas permintaan seorang qadhi, yaitu di sebuah tempat namanya adalah wasit. Maka dinamakanlah kitab ini dengan Aqidah Wasithiyah. Syaka ilaihi makanan nasu yu'anunahu minal madhahibi al-munharifati bima yata'allaku bi asma'illahi wa sifatihi. Yang mana banyak manusia yang mengadu kepadanya, yang mana yu'anunahu minal madhahibi al-munharifah. Maka di sana banyaknya pemikiran-pemikiran tentang kelompok-kelompok yang menyimpang, yang berkaitan dengan fima yata'allaku bil umuri, fima yata'allaku bi asma'illahi wa sifat, yang mana berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaknya penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak orang yang mengadu tentang masalah ini. Maka seorang qadhi dari wasit meminta kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk menulis risalah. Risalah yang singkat akan tetapi padat, yang mana berisikan tentang hujah-hujah yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakataba hadhil aqidata allati tu'addu zubdatan li aqidati ahli sunnati wal jamaah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis akidah ini, yang mana ini merupakan zubdah. Ini merupakan inti daripada akidah. Karena orang yang menyimpang, orang yang salah dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah suatu kesalahan yang besar. Karena ini berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang membimbing kita, lalu kita salah memahami dalam perkara
nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah suatu kesalahan yang besar. Maka tidak sedikit kaum muslimin yang menyimpang dalam hal akidah, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menulis di sini tentang yaitu zubdatan li aqidati ahli sunnati wal jamaah fima yata'allaqu bil umuri allati khadha an-nasu fiha bil bid'ah. Yang mana yang berkaitan dengan perkara-perkara yang mana banyak manusia yang terjerumus, banyak manusia yang khadha, yaitu banyak manusia yang terjerumus di dalamnya dan mereka masuk kepada hal-hal yang bid'ah dalam perkara nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kathura fihal kalamu wal qilu wal qalu. Dan banyak manusia yang mana mereka berkata tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala hanya qil wal qal, hanya katanya. Dan ini adalah salah satu yang menyimpang. Karena akidah adalah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Artinya tatkala seseorang berbicara tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, wajib di sana membawakan dalil, baik dari Al-Quran atau dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh berbicara tentang akidah hanya berlandaskan akal, hanya berdasarkan logika. Inilah salah satu penyimpangan dari orang-orang, penyimpangan dari orang-orang di dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berlandaskan kepada logika. Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akan menjelaskan bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa qabla an nabda al-kalam ala hadhihi risalati al-'azimah, maka sebelum kami memulai berbicara kepada risalah yang besar ini, nuhibbu an nubayyina anna jami'a risalati rusul min awwalihim Nuhin alaihi salatu wassalam ila akhirihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulliha tad'u ila tauhid. Maka di sini pensyarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, sebelum mensyarah dari kitab Aqidah Wasithiyah ini, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ingin menerangkan tentang bahwasanya seluruh risalah para rasul dari mulai Nuh alaihissalam, rasul pertama adalah Nuh alaihissalam, sampai kepada rasul yang terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulliha tad'u ila tauhid, yang mana semuanya adalah menyeru kepada tauhid. Semua rasul
menyuruh kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami menurunkan min qablika sebelum engkau min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kecuali kami mewahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali ana, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduni, maka beribadahlah kalian kepada aku. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua rasul satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Dan sungguh kami telah menurunkan pada setiap umat rasul. Setiap umat Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul. Ani'budullaha, yang mana tujuannya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibu at-taghut, dan menjauhi taghut. Ini adalah salah satu inti daripada diturunkannya rasul-rasul kepada umat manusia, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ibadah adalah bagaimana kita memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian insyaallah kita akan sambung lagi pembahasan tentang syarah akidah wasithiyah ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.